Kalau dilihat dari rumah yang dibangun, udah terpasang beberapa tembok. Dan ini belakang rumahnya nih. Nah, ini adek laki-lakinya. Terus, oke. Nah, halo di sana Superman Drone Kasadonyo. Kali ini kita bakalan ke lokasi lagi. Kebetulan sekarang tanggal 29 September di hari Minggu ya. Dan sekarang pun sudah pukul 4:40 nih, menjelang jam 5 sore. Dan sekarang habis hujan. Nah, sebelumnya saya bakalan nge-spill dulu ya. Dari Padang Panjang aja nih. Itu dari arah Padang Panjang tuh mengarah ke Pariaman tuh. Dan itu dari arah Pariaman ataupun Padang mengarah ke Padang Panjang ataupun Bukit Tinggi. Dan kali ini kita jalan masuknya beda ya. Kemarin kita masuknya dari arah sana, dari Masjid Al-Muttaqin, dan sekarang kita masuknya yang ada gaburan nih. Yang ada gapuranya langsung. Kalau misalkan kita dari Pariaman itu tinggal masuk kanan, kalau kita dari Padang Panjang itu tinggal masuk kiri. Oke, yuk. Iya, namanya habis hujan. Kebetulan sekarang habis hujan ya. Kita dari Pariaman tadi mah habis hujan. Dan di sini ada simpang 3 tuh. Kanan kita mengarah Masjid Al-Muttaqin dan kiri kita mengarah ke lokasi rumah orang tua Nia. Dan di sini ada musala. Musala ini tandain aja ya. Nah, tandain aja nih. Ini musala yang mengarah ke kuburan beliau. Beliau dikubur secara hidup-hidup arah ke sana di video saya sebelumnya. Nanti kita mengarah ke rumahnya orang tuanya. Kita lurus aja ya. Tuh kelihatan habis hujan jalannya sangat licin sekali di sana Kasadonyo. Jadi kalau misalkan mau ke rumahnya orang tuanya beliau ini hati-hati ya, karena jalannya licin. Pak, karena jalannya kecil juga. Kalau hujan kayaknya licin. Yuk. Dan kita sudah sampai di TKP penyergapan ya. Kalau untuk sekarang seperti inilah ya. Karena habis hujan mungkin, jadi agak licin-licin. Jadi kalau misalkan di sana semua pun berada, jadi ketika di sana mau ke sini, jadi diharapkan hati-hati ya. Kalau misalkan nggak hujan pun jalan kecil sih. Terus kalau misalkan hujan tuh licin, jadi diharapkan kehati-hatiannya aja sih. Nah, tadi kita habis dari sana ya, dari TKP penyergapan. Tuh, itu lurus mengarah ke rumah ibu korban. Dan belok kanan mengarah ke kuburan korban yang dikubur secara bermasyarakat. Dan terlihat itu banyak masyarakat juga yang masih mengunjungi kuburan korban ini. Menepi orang itu antara lima orang dibuki. Menepi dari kuburan tua dia. Ikut jalan terakhirnya pulang jual goreng. Ini kan pulang biasanya jam 6 kok. Ke hari Jumat itu. Hari hujan loh. Jam sampai malam itu. Nah, benar. Jadi ini aksesnya beliau pulang
ataupun berangkat. Dan kebetulan di hari Jumat itu kejadiannya hari pun hujan katanya. Sekarang di tanggal 29 September ya anak Kasadonyo, dan masih diramaikan sama masyarakat yang berantusias untuk menjenguk. Tuh. Bahkan hujan-hujan pun masyarakat sini masih sesempat untuk mengunjungi makamnya korban ini ya. Keren, antusiasnya masyarakat sini luar biasa. Kita lanjut ke arah rumah beliau yuk. Sebetulnya kalau ditarik garis lurus dari sini ke arah sana itu palingan sekitar 400 meter lebih kurang lah, ataupun 500 meter lah lebih kurang, itu udah jalan raya. Tapi kalau kita masuk dari sana terus ataupun masuk dari sana, akses ini sangat gelap sekali dan lumayan jauh kalau untuk ke rumah ibu korban ini. Yuk kita lanjut. Bahkan di hujan-hujan pun masyarakat sini masih mengunjungin rumah orang tuanya dan kuburannya ya kan. Dan kondisinya sekarang nih masih gerimis ini. Bahkan dari tempat TKP penyergapan, kiri kanannya itu kuburan semua. Ya palingan sekitar 200 meter lah dari rumah ke TKP penyergapannya. Ya bayangin aja ya, apa nggak sedih kali kita menjelang rumah disergap sama orang, terus dianiaya gitu. Masih kelihatan tuh habis hujannya. Dan kita udah sampai di lokasi rumah. Nah, udah ada kelihatan dindingnya ya. Kemarin kita kesini pun belum ada. Tuh. Jadi inilah perkembangan pembangunan rumahnya korban. Kemarin belum ada dindingnya, sekarang udah dipasang juga. Ya lebih kurang 50 cm ataupun 60 cm udah dipasang batanya. Itu yang baju pink, ibu beliau. Ini kakaknya, itu adiknya yang laki-laki, dan yang kecil adiknya juga yang perempuan. Kebetulan yang sering dibahas teman-teman itu yang kecil. Yang kecil tuh mirip sama dia. Berarti berapa beradik kakak? Berampe. Kau paling kadang? Yang paling kadang. Yang nomor 2? Iya. Iya. Itu yang laki-laki nomor 3. Iya. Yang ketek itu ya, yang cewek. Jadi sekarang di hari Minggu tanggal 29 September, dan kebetulan tadi habis hujan.
habis hujan. Nah sekarang nih kalau dilihat dari rumah yang dibangun udah terpasang beberapa tembok. Kemarin belum ada ya, masih penimbunan, dan sekarang udah dipasang tembok tuh ya, berkisaran 50 sampai 70 cm lah. Terus yang di belakang kira-kira udah 1 meter tuh. Yuk kita spill arah ke sana yuk. Nah ini rumahnya. Ini samping kanan kalau kita mengarah ke sana. Kalau dari sini, ini sebelah kiri. Itu jalan menuju ke sawah ya, kata orang-orang sini. Jadi nggak bisa tembus ke jalan raya. Dan ini belakang rumahnya nih. Ya, itu dulu. Nah, ini adek laki-lakinya. Terus, oke. 4 bersaudara, yang satunya laki-laki, berarti 3 perempuan. Korban ini yang nomor 2. Ya mudah-mudahan masyarakat yang meramaikan rumah ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan keluarga diberikan ketabahan. Nah, jadi kalau ada yang masih bertanya nih, soalnya kemarin di video-video yang sebelumnya banyak yang nanyain pantau terus update tiap harinya katanya. Jadi kemarin nih batanya belum dipasang. Soalnya kita di sini sampai sore kemarin. Dan sekarang berkemungkinan sekarang udah jam 5. Dan terlihat pas batanya udah dipasang beberapa ya. Ya palingan ini 50 cm nih. Itu sekitar 80 cm. Dan yang di belakang itu sekitar 1 meteran. Coba kita tengok next time. Kalau masih kesini lagi nanti kita tengok ya. Oke. Nah kebetulan kemarin saya lihat info di berita, di media juga sih, ada berita dari Pariaman bahwasanya masih ada pelaku satu lagi selain si Indra ini. Setelah Indra ini ditetapkan sebagai tersangka dan pengembangan kasus terus dilakukan, dan ditemukanlah tersangka baru, yaitu pamannya Indra sendiri yang berinisial MJ. Berarti ada pertanyaan, kenapa pamannya ini dinyatakan sebagai tersangka baru? Dikarenakan pamannya ini membantu si Indra melarikan diri. Setelah mayat Nia Kurniasari ini ditemukan, pamannya ini langsung memberitahukan kepada si Indra agar segera melarikan diri ataupun bersembunyi. Dengan kata lain, pamannya ini mengetahui bahwa si Indra ini adalah pelakunya. Maka saat itu kepolisian sangat kesulitan untuk menangkap si Indra karena kerap dibantu oleh pamannya sendiri yang berinisial MJ. Coba lihat beritanya ya, nanti baca sendiri, nanti saya posting di sini juga. Pamannya jadi tersangka juga, membantu Indra ini buat kabur katanya. Ya ada benarnya juga, gak mungkin manusia di hutan yang biasanya hidup di keramaian terus hidup di hutan, tidak mungkin sama sekali. Pastinya ada sosok di belakang yang memberi kabar. Ya lebih kurang gak gitulah informasinya.
Oke lah, sekarang pun udah pukul 5.